belum ku record ya. Nggak akan lama mungkin karena buat repotnya nggak bisa naik ya di data ini bermasalah kan. Ya. Ini soal yang pertama ya. Soal yang pertama itu di sini tentukan hasil dari integral berikut. Hmm, kita lihat di buku bawahnya udah sesuai apa belum ya? Itu integral dari fungsi 8x y dengan batasnya x-nya sampai dari 1 sampai 2, terus dari -2 sampai 1. Nah, kalau misalnya kita lihat dari batas ini, sebenarnya batas ini bentuknya itu adalah eh, persegi ya, karena di situ apa namanya, batas atas dan batas bawah untuk x dan y itu hmm, bentuknya itu ini dia nilai apa batasnya itu berupa nilai. Nah, gimana itu kan kalau nilai itu berarti titik ya. Maksudnya x-nya itu adalah dari 1 sampai 2, terus y-nya itu -1 sampai 2, berarti bentuk dari daerahnya itu adalah persegi. Nah, kalau misalnya persegi itu sebenarnya kita bisa apa? Kita bisa nukar nukar itu, nukar daerah integrasi itu apa? Kita bolak-balik bisa. Tapi kalau misalnya bentuknya itu fungsi, sebuah fungsi, misalnya batas x-nya itu adalah 1 sampai katakanlah eh, y kuadrat. Nah, itu berarti batasnya itu kita nggak boleh bolak-balik. Jadi yang depannya itu berarti yang maksudnya yang diintegralin ke apa duluan itu adalah terhadap x. Ini terhadap x dulu ya. Setelah itu baru terhadap y. Kalau misalnya kita mau tukar ini pun nggak apa-apa, asalkan batasnya tuh berupa nilai. Ini kan berupa nilai, maksudnya eh, dari 1 sampai 2, -2 sampai 1. Kalau misalnya berupa fungsi nggak boleh asal nukar gitu. Kita boleh nukar tapi ada caranya. Itu nomor C dan yang satu C dan D itu bisa ditukar ya. Ini soal-soalnya semua aku ambil dari bawah sih. Oke, yang pertama itu nomor satu. Nomor satu itu integral dari oke, Y sama dengan -2 sampai 1. Terus itu 1 sampai 2. X sama dengan 1 sampai 2. Dari 8x Y dx dy. Kita cek. -2 sampai 1, 1 sampai 2, 8x Y dx dy. Nah, berarti yang kita lakukan itu adalah ini kan kalau misalnya kita lihatin kan volume ya. Nah, ini berarti yang kita lakuin integralin duluan, kita integrasi duluan itu adalah x-nya. Berarti ini misalnya ini adalah v. V sama dengan integralnya. Eh, Nah, ini berarti yang di dalam kita integral dulu. Dia sama dengan -2 sampai 1. Nah, kan kita integralnya kan terhadap x ya. Berarti yang kita lihat itu yang di x-nya doang. Y-nya itu kita anggap sebagai sebuah konstanta gitu. Berarti ini adalah 8/4 x kuadrat. Terus Y dengan batasnya itu adalah 1 sampai 2 ya. dy. Karena kita udah integrasi terhadap x. Nah, ini berarti hasilnya adalah 4 kan. Nah, 4 apa? Hasilnya adalah 2 ya. Nah, duanya itu kita bisa terus di luar. Berarti sini 2 di luar terus ini dari Y sama dengan -2 sampai 1 dari x kuadrat Y, dan ini kita langsung masukin apa? Masukin nilai apa namanya? 2 dan 1-nya ya. Berarti ini adalah 2 kuadrat Y dikurangi 1 kuadrat Y. Ini dy ya. Hasilnya adalah 2 integral dari
Y sama dengan negatif 2 ini sampai 1. Ini berarti 4Y dikurangi dengan Y, dy. Berarti ini sama dengan 3 ya. Ya, 3. Sama dengan 2, integral dari Y sama dengan negatif 2 sampai 1. Dari itu berarti 3Y dy. Nah, ini berarti hasilnya adalah 2. Terus 3Y dy itu hasilnya adalah 3 per 2 ya. Y kuadrat. Dengan batas negatif 2 sampai 1. Oke. Nah, terus yang kita tulis ulang. Berarti V sama dengan 2 kali, eh, itu 3 per 2-nya tuh bisa bisa kali ke depan ya. Berarti itu 2 kali 3 per 2 kan 3 ya. 3, terus ini adalah 1 kuadrat dikurangi negatif 2 kuadrat. Gini. Berarti 3, 1 dikurangi, berapa itu? 4 ya. 4. Berarti 3 dikali negatif 3 sama dengan negatif 9. Nah, nah seperti ini kira-kira. Kita cek lagi. 2, 1 kuadrat. Pokoknya gini. Berarti 8 per 4. Itu bukan 8 per 4 ya, tapi 8 per 2 ya. Oh, sorry, sorry. Ini bukan 8 per 4, tapi 8 per 2. Kayak ini 8 per 2 ya. Berarti ini 4. 4 Y kuadrat dikurangi. Hmm, 4, 4-nya di depan. Berarti ini betul. Ini 2 kuadrat Y dikurangi 1 kuadrat Y. Ini berarti jadi 4 ya. 4, terus ini 4. Ini 4, 4, terus 4. 3Y ya. Berarti 3Y. Terus 3 per 2 ini berarti jadi 6 ya. 6 plus 3. 6. 3 per 2 kuadrat. 1 dikurangi 4. 3. Ini 6. Ini 6. Negatif 18 berarti. Nah, ini V-nya. Nah, ini nilai V-nya ya. V-nya adalah apa? Nilai negatif. Terus yang kedua itu B ya. B. Yang B itu integral X sama dengan 0 sampai 4. Oke, nomor berapa itu? X sama dengan 0 sampai 4, terus X, Y sama dengan 0 sampai X per 2, terus Y dx ya. Oke. Hmm. Integral sama dengan 0 sampai 4, terus integral Y sama dengan 0 sampai X per 2, terus yang dy dx. Oke. Nah, ini berarti yang kita integralin duluan itu Y-nya ya. Berarti ini P sama dengan... Ini ada yang bertanya. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung tanya aja. Berarti ini sama dengan X sama dengan 0 sampai 4. Terus kita kan integralin terhadap Y ya. Berarti ini adalah 1/2 Y kuadrat. Terus batasnya lah 0 sampai X per 2 dx. Nah, duanya tuh per 2-nya tuh kita bisa taruh di depan ya. Berarti 1/2 integral dari 0 sampai 4 itu berarti
X per 2 ya, X per 2 kuadrat dikurangi 0. Ini dx, berarti ini sama dengan 1/2 integral dari 0 sampai 4, itu adalah X kuadrat per 2 dikurangi 0 kan, berarti 0, berarti dx. Nah, ini berarti hasilnya adalah 1/2. Pangkat 4, Mas. Itu pangkat 4 per pangkat 4. X Oh kuadrat iya, per 4. ya, siap, siap. Ini 4 ya. Berarti ini nanti 1/4-nya kita keluarin juga. Nah, ini kan kita bisa integralnya. Integralnya itu berarti 1/3 X pangkat 3 ya. Batasnya 0 sampai 4. Nah, ini berarti 2 kali 4, 12. 12 kali 3 itu berarti 36 ya. Ya, 36. Berarti 1/36. 2 kali 4, 8, Mas. 8 Eh, kali 3, 24. iya. 24 berarti. Sorry, sorry, nggak fokus. Ngopi dulu, Mas. 20. Ngopi. Udah apa? Lagi ngantuk kan? Hmm, X pangkat 3 ya. Berarti ini 4 pangkat 3 itu 64 ya. Dikurangi 0 ya. Berarti ini nih 64/24. Dibagi 4 ya. Dibagi 4 itu berarti 16. 16 per 24, 6. 16 per 6, 8. 16 8 per per 8. 3. 8/3 berarti. No. Ya, 24. 24. 24/4 itu ini. Ini kan 16 per 16 per 6. 8 per 3, 8, Mas. iya. Bukan 16/8. Oke, 8/3 berarti. 8/3. Ini volumenya. Oke, terus yang ke berapa nih? NC ya. Nah, C ini kalau misalnya aku lihat itu apa namanya? Ini sebenarnya kita bisa ubah itu ya, ubah daerah integrasi. Ini soalnya ada soal untuk daerah apa? Change integration variable apa? Variable integration. Ini 3, ini B. C. Itu integral dari Y sama dengan 0 sampai 1, integral dari X sama dengan Y kuadrat sampai 1 dari eksponensial X, terus ini akar X, dx dy. Ya sebenarnya Kak, apa namanya, kayak gini ya, kayak gini tuh kita mau buat bentuk pembagi juga sulit sih. Nah, kalau misalnya kita lihat soal soal kayak gini terus agak sulit untuk kita selesaikan, ya tinggal kita ubah variabel apa, variabel integrasinya, maksudnya x dan y itu kita ubah posisi. Nah, tapi bukan langsung diubah ya, tapi nanti kita ubah daerahnya tuh. Nah, kalau misalnya kita lihat itu apa namanya, biasanya nih, ini aku review materinya dikit dulu. Ini materinya. Aduh, bentar dulu. Hmm, kayak gini. Ya, kayak gini. Nah, ini biasanya pakai istilah Y konstan atau X-nya konstan ya. Nah, ini misalnya gini. Ini berarti review materi ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini kan daerah integrasi ya. Daerah integrasi itu kita bisa nyatakan sebagai R. Ini daerah integrasinya R. Bisa kita nyatakan juga sebagai A ya. Biasanya di soal buku BOS itu ditulisnya sebagai A ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini interval Y-nya itu kita anggap konstan. Kalau misalnya kita anggap konstan, maka batas-batasnya itu bukan berupa fungsi, ya, tapi berupa angka. Berupa angka ya 1, 2, 3, dan sebagainya. Negatif juga bisa. Nah, berarti Y-nya itu mulainya itu dari titik bawah ini sampai titik atas. Berarti Y-nya itu mulai dari
0 sampai 1 ini batasnya. Nah, sedangkan X-nya itu mulai dari 0 sampai ke kurva ini. Nah, kurva ini tentu saja kita harus nyatakan dalam bentuk X sama dengan, berarti kita nyatakan X sebagai fungsi dari Y. Nah, sehingga yang bentuknya itu kita tulisnya seperti ini. X sama dengan X kurang dari Y kuadrat, karena Y-nya itu di bagian sebelah kanan, ini, sebelah Y kuadrat itu bagian sebelah kanan. Sedangkan X sama dengan 0 itu sebagian sebelah kiri. Ini kan X sama dengan 0 ya, garis X sama dengan 0. Kalau yang ini tuh garis Y sama dengan 0. Nah, ini dari integrasi untuk seperti ini. Kalau Y-nya itu kita anggap konstan. Nah, kalau misalnya X-nya itu dianggap konstan, berarti X-nya itu kan dianggap konstan ya. Berarti nanti dia nyapunya itu dari X sama dengan 0 sampai di, yang di sini titik terakhirnya itu adalah X sama dengan 1. Nah, ini. Jadi dia itu nyapunya itu dari X sama dengan 1, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk Y-nya? Nah, Y-nya itu berarti dia nyapunya itu dari bawah sampai ke atas kan. Nah, terus saya di atas berarti Y-nya itu sama dengan 1 ya karena sini ya. Nah, sedangkan di bawah itu adalah akar X. Karena kita punya bentuk X sama dengan Y kuadrat. Berarti kita nyatakan Y sebagai fungsi dari X. Karena sini X-nya itu yang kita anggap sebagai konstan. Nah, berarti X sama dengan Y kuadrat, maka Y itu sama dengan akar X. Nah, seperti ini. Akar X-nya. Nah, terus bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya adalah E min, minus 2 ya. Berarti sekitar 0,7. Terus yang ini juga minus 2. Hasilnya juga sama ya. Jadi ya, kalau misalnya kita ubah variabel apa? Variabel integrasi, tapi hasilnya beda, berarti ada yang salah dari yang kita apa? Batas yang kita tentuin, yang kita tentuin atau salah di pengerjaan kita. Jadi pasti kalau misalnya daerah integrasinya diubah, hasilnya itu pasti sama ya. Nggak mungkin beda ya. Kalau beda itu pasti ada yang salah dari pengerjaan kita. Yaitu review singkat yang mengenai apa? eh, Materi daerah integrasi. Nah, sekarang kita lihat apa daerah integrasi di sini. Nah, kalau misalnya kita nyatakan daerah integrasinya sebagai A, berarti kita tulis ya. Kita tulis. Ini kita tulis berdasarkan soal dulu ya. Berdasarkan soal. Nah, ini berarti Y-nya itu konstan ya. Y-nya yang konstan ya. Y-nya itu dari 0 sampai 1. Berarti terus itu X sama dengan Y kuadrat. Nah, X sama dengan Y kuadrat itu, ini kan sumbu, sumbu Y ya. Ini sumbu X. Nah, X sama dengan Y kuadrat itu berarti bentuknya adalah seperti ini. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan bentuknya kan ke atas kan. Nah, kalau X sama dengan Y kuadrat bentuknya seperti ini. Ya, kurang lebih kayak gini lah. Ini adalah eh, X sama dengan Y kuadrat. Nah, terus bagaimana untuk yang apa? Yang eh, Y sama dengan 0 sampai 1 ya. Nah, berarti katakanlah garis Y sama dengan 1 itu yang ini. Ini berarti eh, Y sama dengan 1. Nah, tentu saja daerah integrasinya itu kan di sini. Betul nggak? Ini dari integrasinya. Dari integrasinya kita katakan sebagai A. Nah, berarti A-nya itu kita bisa nyatakan sebagai A, itu kita bisa nyatakan sebagai X, Y. Untuk X-nya itu adalah eh, kurang dari Y kuadrat lebih dari 1 ya. Berarti ini X kurang dari Y kuadrat, kurang dari sama dengan Y kuadrat, lebih dari sama dengan 1. Sedangkan untuk yang Y-nya itu kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Oke, sip. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kan kita tujuannya kita mau mengubah daerah integrasinya ya. Ya, berarti kita nyatakan apa? Nyatakan ini kan X sama dengan Y kuadrat, berarti Y sama dengan akar X. Nah, sekarang ini kalau misalnya bentuknya seperti ini berarti yang konstan itu adalah Y-nya. Ini interval Y konstan. Nah, bagaimana kalau kita eh, mengubah interval?
mengubah variabel yang konstan. Atau tulis saja interval x interval x konstan. Sebenarnya ada penulisannya agak beda ya. Ya sama aja berarti. Kayak interval x konstan berarti ini kita tinggal tulis lagi di sini. Nah, ini berarti gimana? Nah, berarti yang untuk x-nya itu, sekarang kan x-nya yang konstan ya, x-nya yang konstan. Berarti eh, kita harus tahu titik potong di sini tuh sama dengan apa. Ini titik potong. Kan kita mau cari x-nya itu kan pasti dia konstan, maka dia itu mulai dari x sama dengan 0. Dia mulai dari sini, sampai ke sini kan, titik sini. Nah, kita mau tahu titik itu tuh berapa. Karena di sini informasinya nggak ada ya. Nah, tentu saja, di mana apa, y-nya itu kan sama dengan satu ya. Ini kan y-nya sama dengan satu. Maka yang garis yang ini, x sama dengan berapa di sini, kita itu bisa cari. Nah, tinggal masukin aja ininya, y-nya sama dengan satu. Karena di sini nilai y-nya sama dengan satu ya. Ini, y-nya sama dengan satu. Nah, berarti sini, susahnya sini. Ini x sama dengan 1 kuadrat ya, sama dengan satu. Nah, berarti di sini ada garis x sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita udah punya daerah integrasi lagi, tapi di sini batasnya berbeda. Berarti A sebagai x, y. Batasnya itu berarti, karena sekarang x yang konstan, berarti x kurang dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 0. Terus bagaimana dengan y-nya? Nah, y-nya itu berarti dia mulai dari kurva yang ini, kurva yang bawah ini, sampai ke y sama dengan 1. Nah, berarti karena sini kan kita punya x sama dengan y kuadrat ya. Maka di sini ya, y sama dengan akar x. Nah, berarti batasnya ini adalah y kurang dari sama dengan akar x, lebih dari sama dengan, sorry, yang atasnya itu adalah 1 ya. Sedangkan yang di bawahnya adalah akar x. Nah, karena dia bergeraknya itu dari bawah ke atas ya. Di bawahnya itu kan kurva ini. Terus di atasnya itu batasnya y sama dengan 1 itu. Nah, ini. Oke, sip. Sekarang kita udah ubah daerah integrasi ya. Nah, berarti tinggal kita tulis ulang soalnya, tapi kita ganti. Hmm, ya, soal seperti ini. Sama dengan, ini sekarang kita ubah. Nah, terbiasakan kalau kita nulis apa, integral ini pasti yang di luar itu adalah yang konstan. Karena kan terakhir kan kita hanya memasukkan nilai ya. Nggak mungkin hasil akhirnya itu ada variabel. Berarti x-nya apa? X-nya konstan berarti dari x sama dengan 0 sampai 1 ya berarti. Terus ini integral dari y sama dengan akar x sampai ke 1. Nah, ini fungsinya itu adalah, ya fungsinya tetap eksponensial x per akar x. Eksponensial x per akar x d dy dx. Nah, berarti tinggal kita masukin sama dengan 0 sampai 1 dari apa ini? Eksponensial x per akar x kali y dengan batas y sama dengan akar x sampai ke 1 dx-nya. Nah, ini integral x sama dengan 0 sampai 1. Kita masukkan nilai apa? Nilai 1 dan akar x-nya, berarti eksponensial x per akar x kali 1 dikurangi dengan
Ya ini sama aja sih sulit. Kalau dikali satu ya nggak ada artinya nih. Per akar X kali dengan akar X. Terus ini batasnya adalah dx. Ini berarti integral X sama dengan nol sampai 1. Terus ini eksponensial X per akar X dikurangi dengan ini kan dicoret ya. Berarti ini dikurangi dengan eksponensial X. X. Ya di sini tuh mudah kan. Di sini tuh kan mudah. Hasilnya kan integralnya juga eksponensial sih. Ya di ribetnya tuh di sini. Berarti sebenarnya hmm, ya sama aja sih. Hanya hanya membantu yang di sini. Oke, berarti kita stop ya. Kelar. Sekarang kita mencari jawabannya. Bentuknya itu exponential x. Hmm, bisa pakai fungsi gamma, tapi fungsi gamma tuh batasnya sampai Faber-Ringel. Nggak berlaku soalnya. Nggak bisa ya. Mungkin ada cara buat ngerjainnya Mbak. Exponential x atau x. Hmm, misalnya sama sih. Ini oke. X ini ini x ini dx. Ya ini agak kok hasilnya itu nih. Aduh, hasilnya itu akar negatif x terus kali gamma 1/2 negatif x per akar x. Ini batasnya berarti 0 sampai 1 dikurangi dengan eksponensial x batasnya 0 sampai 1. Oh ini kalian belum diajarin ya. Soalnya ini di matris 2 fungsi gamma. Solusinya nggak ada yang dalam nggak dalam apa sederhana. Ya, ini hasil akhirnya tapi sama aja sih. Tetap sulit. Oke. Berarti soal kedua kayaknya sama juga. Ya kita lanjut ke soal berikutnya aja. Ini bisa dicari sebenarnya. Gamma 1/2 koma berarti gamma 1/2,0 dan gamma 1/2,1. Oke, yang D kayaknya nggak perlu ya. Karena kemungkinan dia sama juga. Nah, sekarang kita mau mencari yang 2A ya. Nah, di sini 2A itu apa? Integral lipat 2 ya. A terus 2x dikurangi 3y dx dy di mana A itu adalah triangle ya. Persegi. Enggak, bukan persegi. Segitiga. Segitiga dengan titik-titiknya lah 0,0 terus 2,1 dan 2,0. Ini berarti kita tulis dulu dua di sini. Ini integralnya itu adalah dari hmm,
2x minus 3y, 2x minus 3y, dA, dx dy, dx dy, 2x minus 3y, dx dy. Gimana tadi? Nah, berarti kita gambar daerahnya. Daerahnya. Hmm. Ya, daerahnya itu yang pertama, itu titik yang pertama itu 0,0. Terus titik yang kedua itu 2,1. 2,1 itu berarti ini satu, ini dua, ini satu, ini dua. Berarti 2,1 itu di sini ya. Ini 2,1. Terus berikutnya itu 2,0. 2,0 itu di sini. 2,0. Oke, berarti ini triangle-nya. Ini triangle-nya. Nah, ini berarti daerah yang mau kita cari. Oke, ini hmm, ya kita mau cari apa? Yang ini ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana kalau misalnya kita kita itu buat dalam dua apa namanya? Oh, ya ya. Enggak, ini caranya gini. Kita anggap y-nya konstan. Kalau y-nya konstan berarti ini geraknya dari bawah sampai atas. Kalau Itu x-nya langsung, konstan, Mas itu langsung setengah kali alas kali tinggi bisa nggak sih, Mas? iya betul. Tapi kan kita sekarang pakai integral nantinya. Kalau setengah alias splitting kan emang udah dapat ini. Kan alasnya berarti satu satu per dua, gini kan. Luasnya sama dengan satu per dua. Terus tingginya itu adalah dua. Nah, alasnya itu adalah dua. Ini duanya itu dari sini ke sini. Ini dua. Terus tingginya itu dari sini. Ya tentu saja ini ya, dua juga. Tinggi berarti satu per dua kali dua ini kan hasilnya dua. Tapi ini sebenarnya bisa, tapi ya jangan lah. Karena ini soal integral. Terus pertanyaan kalau misalnya apa? Kalau ini kita mau cari massa terus densitasnya itu nggak merata, dia nggak homogen di setiap titik. Jadi titik nggak homogen densitasnya, ya tentu saja ini nggak berlaku, rumus ini nggak berlaku. Ya berarti harus pakai integral. Nah ini di sini tuh kita mau buat apa namanya? Buat ini menyelesaikan soal ini tuh pakai integral. Nah caranya tuh gimana? Ini gini aja. Ini kan mudahnya adalah y-nya itu kita anggap konstan. Berarti dia dari bawah sini sampai ke atas ini. Nah, jangan. Bentar aku gitu. Oh, enggak. X-nya yang dianggap konstan. Berarti dia bergerak dari sini ke sini sampai titik sini berarti. Berarti X-nya itu kita udah tahu batasnya itu dari 0 sampai 2. Nah, sekarang Y-nya itu berarti batasnya itu berarti dari sini, dari garis yang ini sampai ke atas ini. Nah, tentu saja kita bisa dapat garis itu dari ya persamaan garis kan tentu itu. Tinggal ya tinggal masuk-masukin itu, masuk-masukin apa namanya? Angkanya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang kita buat dulu garis. Garis ini berarti ada dua garis ya. Garis dengan titik titik 0,0 dan 2,1. Ya, berarti kita mau mencari gradiennya. Berarti M sama dengan 2 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0 sama dengan 2. Nah, kita mau cari apa? Garis apa? Persamaan garisnya berarti ini kan Y sama dengan MX plus B. Nah, kita tinggal masukin Y-nya, Y-nya kan sama dengan satu ya. Terus X-nya itu sama dengan 2. Ini kita pakai titik 2,1 ya. Ini kita pakai titik 2,1. Nah, berarti Y-nya sama dengan satu. Terus M-nya itu adalah kita tadi dapat terus ditambah. Biasanya ini plus C ya. Plus C. Plus C plus B itu sama aja sih. Tapi umumnya ditulis plus C.
Terus X-nya itu sama dengan berapa? Ya, itu sama dengan 2 ditambah satu. Berarti ini satu dikurangi, hmm, sebenarnya titik potongnya sama dengan 0. Harusnya pakai itu nggak sih Mas, rumus yang Y min Y0 sama dengan M X min Ya, X0 gitu. enggak, ini juga bisa. Ini juga bisa. Tapi sini seharusnya C-nya sama dengan 0. Maksudnya ini kan? Aduh, Kalau gitu ntar nggak dapat fungsi nggak sih? enggak ada kan? Gini caranya. Maksudku gini. Y sama dengan MX plus C. Nah, kita kan punya titik 2,1 kan? Ini 1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali, iya, 2 kali 2 ditambah C. Berarti C-nya sama dengan negatif 3. Nah, berarti kita punya Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan 2X plus minus 3. Tapi di sini salah karena apa ya? Ini titik potong di sini loh. Kan 0. Berarti X, iya, apa? C-nya itu sama dengan 0. Ya sebenarnya kita bisa pakai pakai titik 0,0, tapi kenapa 2,1 itu nggak bisa dipakai, itu yang pertanyaannya. Hmm. Oh, ini salahnya di sini, astagfirullah. Y minus ini Y kan? Ini X kan? Sorry, malam ini aku nggak fokus betul. Terus ini satu dikurangin 0. Ini 2 kurangin 0. Berarti 1/2 tadi. Bukan 2. Nah, itu masalahnya. Nah, ini caranya tuh aku lebih suka pakai kayak gini. Titiknya sama. Nah, sekarang ini berarti satu sama dengan, ini kan 1/2 dikali 2 ditambah C kan. Berarti ini 1 sama dengan 1 tambah C. Berarti C-nya kan sama dengan 0. Berarti persamaan yang ketemu Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan 1/2 X tambah 0. Berarti ya 1/2 X doang. Nah, ini untuk persamaan yang ini. Persamaan yang ini ya katakanlah kita tulis persamaan apa ya? Persamaan yang ini. Yang ini tuh tidak warna deh. Ini kita katakan F1. Nah, sedangkan yang ini adalah F2. Garis dengan titik. Ini berarti kita mau cari. Udah deh. Kalau terlalu banyak jalan nanti bingung. Nggak jadi gitu. Oke, sekarang yang kedua itu hmm, garis dengan titik tadi, hmm, 0,2 ya. Terus satunya lagi itu dan 2,1. Berarti gradiennya itu M sama dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 sama dengan, misalnya kita pilihnya itu Y2 itu berarti 2 dikurangi 1/0 dikurangi 2. Ini berarti negatif 1/2. Ya tentu saja negatif karena dia itu ke sana kan ke sini. Itu kan gradiennya negatif. Nah, terus ini Y sama dengan MX plus C. Ini titiknya itu coba kita pakai 0,2. Berarti ini 2 sama dengan negatif 1/2 dikali 0 ditambah C. Berarti C-nya itu sama dengan 2. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan negatif 1/2 X ditambah 2. Nah, ini kita punya dua persamaan yang membatasi membatasi ini. Ini. Dia bergerak dari bawah ini sampai ke atas ya. Nah, bagaimana sekarang kita menuliskan ini?
kita menuliskan ini katakanlah A ya, berarti. Kita menuliskan daerah integrasinya, berarti A adalah X, Y dengan batas X-nya itu kan konstan ya, berarti dia bergerak dari sini sampai ke sini. Berarti nilainya berapa? Dari sini sampai sini. Dan tahu? X-nya berarti dia bergeraknya dari mana ke mana? Dari nol kan? Dari nol sampai satu kan? Enggak sampai dua. Ini titik yang sampai di titik yang dua kan? Dari sini sampai sini kan dua. Ini X-nya dua. Terus Y-nya itu dari mana? Y-nya itu tentu saja dia bergerak dari yang bawah ini sampai ke atas. Yang bawah itu kan kita udah dapat persamaannya. Yang Setengah persamaan nol X. dan ini setengah X. Terus dari sampai ke atas itu adalah yang ini. Mana sih? Yang ini. Oke, Negatif satu betul. per 2 X plus 2. Ya itu. Kalau kita nanti kan dapat hasil ya. Nah, ya kalau kita dapat hasil tinggal kita masukin ke Wolfram kan. Tinggal coba aja itu hasil yang kita dapat itu benar atau enggak gitu. Betul yang satu per 2 X. Terus ini yang berikutnya itu berapa tadi? Negatif satu per 2 ditambah 2 ya. Negatif satu per 2 ditambah 2. Negatif satu per 2 X ditambah 2. Itu nggak kebalik, Mas. Enggak, kan dari bawah ke atas. Ya yang bawah kan tadi Iya. setengah X kan. Oh iya, betul-betul. Ini kebalik. Ini di sini. Tuh, baterainya udah mau habis ya. Se 25. Nggak tahu ini kenapa nih nggak bisa naik ini. Tadi aku lupa ngecas soalnya. Aduh, ya sip. Nah, sekarang integral nih. Kalau A, betul. Tadi Pak, tulisannya apa ya? 2X minus 3Y ya. Dx dy sama dengan, nah, yang di luar itu yang A atau yang X? Yang ini. Oh, yang A yang X. Yang X atau yang Y? Yang integral batas integral yang paling luar. Ingat yang luar itu selalu yang konstan ya, berarti yang X ini. Berarti 0 sampai 2. Terus yang ini tuh adalah satu per 2 X. Terus yang ini adalah negatif satu per 2 X ditambah 2. Berarti itu apa? 2X minus 3Y. Tentu saja adalah, nah, batasnya ini, batasnya ini. Nah ini berarti kita nggak bisa nulis dx dy. Kenapa ini nggak ditulis ini nggak apa? Nggak kita tulis dx dy. Karena di sini kan batasnya kan nggak ditulis apa? Ini y terus ini x duluan. Ini kan cuma ditulis a. Ya ini lebih lebih tepatnya itu harus ditulisnya da ya. Karena biasa buku-buku itu ada yang aku lihat itu dia nggak tulis langsung dx dy tapi da tuh. Nah, ini kita nggak tulis berarti kita nggak tulis dx dy ya, tapi kita tulis adalah dy dx sesuai dengan dari integrasi yang kita ini kita dapat dy dx. X-nya kan di luar. Berarti integral dari 0 sampai 2. Nah, ini hasilnya apa ya? Ini 2x y dikurangi 3 per 2 y kuadrat ya. Batasnya dari 1/2 x sampai negatif 1/2 x plus 2 dx. Nah, ini oke. Sip. Hmm, oke, ini apa yang bisa kita keluarin? Juga ada, tinggal kita masukkan semuanya. Oke, ini berarti integral 0 sampai 2. Masukkan dulu.
Kita masukkannya itu, ingat kita masukkannya ke dalam Y. Berarti ini 2X, terus masukkan batas atasnya itu negatif 1/2, negatif 1/2 X ditambah 2, terus dikurangi dengan 3/2, negatif 1/2 X ditambah berapa itu? 2, terus dikuadratin, dikurangi yang di dalam itu. 2X kali 1/2 Y. 2X kali 1/2 X. 1/2 X dikurangi dengan 3/2 Y kuadrat. 3/2 Y-nya itu kita ganti dengan 1/2 X. X dalam kurung dikuadratin. Oke, sip. Ini jangan lupa dek ya. Nah, ini tinggal kita tulis lagi. 2. Nah, ini kita kali ke dalam ya. Berarti negatif X kuadrat ya. Negatif X kuadrat. Terus itu plus 4X. Oke. Dikurangi 3/2. Terus ini di dalam itu berarti bersatu X kuadrat per 4. Oke. Terus itu negatif 2 kali negatif setengah dikali 2 itu berarti negatif 2 ya. Negatif 2X ditambah 4. Oke. Dikurangi dengan ini berarti 2X kali 1/2X berarti X kuadrat ya. X kuadrat. Terus dikurangi itu kan 3/2 negatif 3/2 dikali X per 2 dikuadratin berarti X kuadrat per 4 ya. Berarti 2 kali 4 8 ya. Berarti 3/8 X kuadrat dx. Oke, ini kita rapikan lagi ya. Soalnya yang di bagian itu belum kosong. Integral 0 sampai 2 terus negatif X kuadrat ditambah 4X terus dikurangi dengan itu berarti 3/8 juga. 3/8 X kuadrat ditambah dengan 3X ya. Ya, 3X dikurangi dengan 3 negatif 3/2 dikali 4 berarti 6 ya. Oke, 6. Oke. Terus dikurangi dengan X kuadrat ditambah dengan 3/8 X kuadrat dx. Nah, ini ada yang bisa coret kan? Misalnya ada ya. Ini yang bisa coret. Set, set. Terus ada lagi ya. Enggak ada ya. 0 sampai 2. Apa ini? Negatif negatif X kuadrat berarti negatif 2X kuadrat ya. Terus itu 4X tambah 3X berarti 7X ditambah 7X. Terus ini ada negatif 6 doang ya. Ya, negatif 6 dx. Nah, ini baru kita integralin. Hasilnya adalah negatif 2/3 X sepakat 3. Terus ditambah 7/2 X kuadrat dikurangi 6X ya. Di sini batasnya 0 sampai 2. Ya, tentu saja yang nolnya tuh nggak ada ya. Nggak ada nilainya. Soalnya kan pengalinya X semua. Ada X dan ya pengalinya dikali dengan X. Intinya ada, apa? Dikali X entah itu X pangkat 3, X pangkat 2 atau X. Kan hasilnya tetap 0 ya. Berarti ini negatif 2/3 dikali 2/2 lah ya. Berarti 8. 2/3 sorry. 8 ditambah 7/2 dikali X kuadrat berarti 2 kuadrat berarti itu 4 dikurangi 6 kali 2 12 dikurangi 0. Nah, ini berapa ini? Negatif 16/3. Terus ditambah berapa itu? 7 kali 2 14 dikurangi 12. Ya. Ini berarti itu berapa ya? 14 dikurangi 2 kan 2 ya.
Nah, 2 dikurangi 16/3. 6 dikurangi 16/3 berarti sama dengan -10/3. Ini volumenya. Nah, terus biasanya kenapa ada yang apa, nilainya itu negatif ya? Ya ini aku hmm, nonton beberapa video ya, yang apa, nilai yang volume volume bernilai negatif itu sebenarnya nilai yang di bawah. hmm, Kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalnya kita lihat ini, itu bidang X, Y, Z itu kita bagi dalam dalam 8 bagian. Nah, nilai yang bernilai negatif itu luas yang bernilai, volume yang bernilai negatif itulah dia itu di bawah sumbu ini, di bawah bidang X, Y. Jadi volumenya itu ke bawah gitu. Jadi dia itu nilai negatif, tapi besarnya itu berapa ya? Besarnya itu tentu aja itu 10/3. Jadi mungkin ada yang bingung kenapa nilai apa? Nilai volume itu negatif. Oke, sip. Yang A udah, sekarang yang B. Yang B itu apa ya? Oke, kita punya itu, kita punya integral A. Terus ini adalah 6y². 6y² cos x dx dy. Di mana A itu adalah daerah yang enclosed ya, di luar. Enclosed itu makanya dikungkung gitu, dikurung. Enclosed by the curve Y sama dengan sin X, terus X-axis jadi sumbu X positif, dan garis X sama dengan pi/2 ya. Oke, bagaimana caranya sekarang kita gambarkan daerahnya dulu. Dan kita nggak tahu batasnya itu X-nya itu berapa, Y-nya berapa, ya. Kita nggak tahu. Ya, sehingga kita nulis, menurutku ya, integral itu eh, integral dengan cara mencari batasnya itu sama-sama sulit. Jadi batasnya itu kalau misalnya kita punya batasnya itu apa? Hanya nilai, misalnya apa? Kubus ya, kubus. Misalnya ada 4 titik. Nah, itu kan kita mudah. Terus batasnya misalnya kayak soal yang ini, soal yang di atas tadi aku kasih contoh itu. Yang ini kan batasnya mudah nih. Ada nilainya jelas ini. Y-nya sama dengan -2 sampai 1, terus X-nya dengan 1 sampai 2. Nilainya jelas. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, ya dikasih soal masih dalam A seperti ini, terus ada soalnya itu disuruh bilang itu apa namanya? Kita ini daerah A, terus daerah A itu dibatasi dengan beberapa fungsi Y sama dengan sin X, terus X-aksis yaitu sumbu X positif, dan line itu garis ini, garis X sama dengan pi/2. Ya, ini sin itu kan dia mulai dari nol ya, berarti gini. Tahu ini benar atau enggak? Jelek. Ini aja. Satu gelombang itu berapa sih? 2 pi kan? Berarti sini berapa? Ini kan ini Y sama dengan half. Enggak deh, Y sama Y aja deh. Ini berarti Y sama dengan sin X. Nah. Terus. X sama dengan pi/2. Satu gelombang kan? Ini kan satu gelombang kan? Cuma. Satu gelombang itu kan 2 pi. Berarti pi-nya kan di sini. Nah, berarti pi/2-nya tuh adalah sini. Pi/2 itu kan 90 derajat kan? Sin 90 derajat itu kan nilai 1. Sin 1 itu kan amplitudenya kan 1 di sini. Ini berarti nilai 1.
Nah, berarti garis pi per 2 itu di sini. Garis pi per 2. Garis pi per 2. Inilah garis pi per 2. Nah, terus di situ dibilang dibatasi juga dengan sumbu X. Sumbu X. Berarti yang ini. Ini. Sumbu X itu berarti ya X positif. Yang ini. Nah, berarti daerahnya tuh yang mana? Yang ini kan tentu saja. Ini daerahnya. Jadi daerah yang dibatasi. Yang dibatasi. Batasi oleh Y sama dengan sin X. Terus ini sumbu sumbu X. Berarti sumbu X itu berarti Y sama dengan 0 ya. Terus satunya lagi itu apa ya? Satunya lagi itu garisnya. Garis X sama dengan pi per 2. Inclusive itu apa ya? Bentar. Google Translate. Ya, soalnya dibatasi. Tertutup. Inclusive itu. Close itu tutup. Tertutup. Inclusive. Inclusive itu tertutup ya. Daerah yang ditutupi. Daerah yang tertutup. Tertutup oleh. Nah ini. Oke, sip. Ya, sekarang kita nama ini, daerahnya adalah daerah A saja ya daerah A. Nah, berarti A itu kita tulis saja dulu X, Y. Nah, batasnya itu untuk X-nya itu berarti ini lebih mudah kita nulis X-nya konstan atau Y-nya konstan. Bentar, kita lihat dulu. Kalau misalnya X-nya konstan, maka kalau X-nya konstan berarti dia mulai dari nih, dari 0 sampai pi per 2. Sedangkan Y-nya itu berarti dari 0 sampai Y sih, X ya. Ya, lebih mudah sih. Karena kalau misalnya kita buat X-nya konstan, apa? Y-nya konstan berarti dari 0 sampai 1, tapi X-nya itu maka jadi eh, arkesin dari Y. Nah, kita nggak mau mengerjakan yang ada arkesnya. Sehingga kita menganggap ini interval apa ya, X konstan. Oke, interval X konstan. Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan pi per 2. Terus lebih dari sama dengan 0. Terus Y-nya itu, karena yang di atas itu adalah kurva, maka Y itu dari sin X, terus lebih dari sama dengan 0 ya. Karena yang di bawah itu dia sama dengan 0. Sumbu X, artinya Y sama dengan 0. Oke, sip. Kalau misalnya kita udah dapat batas seperti ini udah mudah ya. Udah mudah untuk mengerjakannya. Nah, berarti kita tulis soalnya lagi. Oke, sip. Hmm, ini berarti hmm, batasnya itu, ini Kelvin udah keluar ya. Nah, berarti batasnya itu adalah yang konstan itu adalah X, maka X-nya itu yang di luar. Berarti ini X sama dengan pi per 2 sampai, sorry, 0 sampai pi per 2. Sampai pi per 2. Terus Y-nya itu dari 0 sampai sin X.
Fungsinya tadi itu adalah 6y kuadrat cos x dy. 6y kuadrat cos x. Nah, ini bukan dx ya, tapi dy karena di sini batas yang luar itu adalah x. Berarti ini adalah dy dx. Ya, cek. Berarti ini sama dengan integral dari x sama dengan 0 sampai pi per 2. Terus ini kan kita integralnya kan terhadap y ya, berarti adalah 6 per 2 y pangkat 6 per 3. Hmm. Oh, 6 per 3. 6 per 7. Y pangkat 3. Ini ada yang sama ya, yang di atas itu. Ya betul. 6 per 3 Y pangkat 3 cos X. Cos X dengan batas dari 0 sampai sin X dx. Oke, sip. Nah, ini berarti 6 per 3 itu kan 2 ya. 2 kita bisa tulis di 2. Berarti ini X sama dengan 0 sampai pi per 2. Terus Y pangkat 3 berarti ini adalah sin pangkat 3X. Sin pangkat 3X ini. Ini catatan ya. Catatan. Sin pangkat 3 kan. Hmm, sin pangkat 3X itu tidak, itu sama dengan hmm, sin X terus dipangkatkan 3 gini, tapi tidak sama dengan sin X pangkat 3 ya. Nah, ini harus dipahamin ya. Jadi jangan asal asal nulis gitu sin X pangkat 3. Pangkat 3-nya itu di sini. Jangan di X ya. Oke, sip. Nah, ini berarti dikali cos ya. Cos terus dikurangi 0. Kan kita masukin 0 ya. Hasilnya 0 kan. Nah, ini berarti 2 kali integral X sama dengan 0 sampai pi per 2. Terus ini kan sin pangkat 3 X ya. Ya, cos X. Ini kan cos X dx. Nah, ini ya cara ngubahnya kan, cara ngerjain integral kalian kan mudah ya. Tinggal kita ubah cosnya itu masukkan ke dalam yang D-nya itu. Tapi harus ada positif negatifnya. Ini 0 sampai pi per 2 sin pangkat 3 X. Ini D sini sin X. Nah, turunan sin itu kan cos kan. Berarti jadi yang ini, yang dalam ini D sin X itu adalah sama dengan cos dx. Ini catatan lagi. D sin X itu sama dengan cos X dx. Karena kan turunannya. Turunan cos X. Nah, ini berarti kita nggak perlu taruh positif negatifnya di depan. Karena udah sama. Nah, berarti ini hasilnya apa ya? Hasilnya ya sama kayak kita ngertiin integral biasa itu. Berarti itu hasilnya adalah 1/4 sin pangkat 4 X dengan batas dari 0 sampai pi per 2. Jadi kita punya integral ini. Integral dari kotak pangkat n d kotak itu hasilnya adalah 1/n+1 kali kotak pangkat n+1 ditambah c. C itu sebuah konstanta ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sini kan kotaknya itu kan sin x ya. Karena sini kan sesuai ya. Kan kita bisa tuliskan sin x kan, ini. Ini kan sin x pangkat 3. Ya berarti kotak kotak pangkat 3 terus ini kotak. Ya berarti hasilnya kan kayak gini. Oke, berarti ini hasilnya
Berapa itu? 1/2 ya. 1/2. Batasnya itu berarti sin pangkat 4 pi/2 dikurangi ya sin 0, 4, 0. Sin 0 kan sin 0 itu kan 0. Berarti 1/2. Sin pi/2 itu kan eh sin 90 derajat ya. Sin 90 derajat kan 1 ya. Berarti 1/4 dikurangi 0. 1/4. Ya ini hasilnya adalah 1/2. Ini ya ini. Jadi ini udah terjawab ya, udah terjawab soal-soal apa nih? Soal-soal tugas itu udah aku jawab. Ya ini, ya seper 2 ya, seper 2. Kenapa seper 2? Karena yang ini tuh nilainya 1. Ini nilainya 1. Ini nilainya -1. Ini kalau misalnya kita integralin dari sini sampai ke sini, batasnya 2 pi, itu pasti hasilnya adalah 0. Karena ini saling menghabiskan. Nah, tapi kita integralnya dari 0 sampai ke pi/2 kan. Berarti tentu saja karena ini nilainya 1, maka ini kan tengah-tengah kan. Berarti ini ya tentu saja seper 2. Ini hasilnya seper 2. Ya, make sense sih. Nih, hmm, oke. Nomor nomor apa nih? Coba aku ngerjain soal nomor 3 ya, 3 ya. Nanti dua dua c terus p itu nanti aja. Soal yang penting-penting aja. Soalnya mirip-mirip juga ya. Itu under the surface, ya z sama dengan bla bla bla. And over the area bounded by spasi, ini modanya NC. Sekarang kita soalnya mirip sih. Kita ngerjain yang A3A. Hmm, 3A ya. 3A. Oke, 3A. 3A itu hmm, lamina ya. Lamina persegi ini. Covering the quarter this. Ini ada apa? Lingkaran ya berarti. Aduh, ini lingkaran, daerahnya itu lingkaran. Terus lingkaran. Iya, ada yang mau bertanya nggak? Data diam-diam semua. Halo. Ini suara kok terdengar nggak sih? Hmm. Apakah ada orang? Waduh. Ini ada yang mau bertanya nggak? Halo. Halo guys. Tolong jawab dong. Ini aku sendirian. Maksudnya ini ada yang mau bertanya nggak? Enggak, Mas. Oke. Hmm. Tadi apa ya? Bingung. X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 ya. Berarti R-nya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Ini adalah hmm,
X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4. Terus X lebih dari 0 ya lebih dari 0. Berarti X lebih dari 0 itu kan ini ke sana. Ya lebih dari 0 itu kan ke atas. Nah berarti daerah integrasinya itu adalah yang ini. Ini daerah integrasi. Dibatasi. Oke, sip. Ini daerah integrasi. Katakanlah daerah integrasinya adalah A. Dan ini A sama dengan Loh, X, Y. Batasnya itu berarti ya ini X dan Y kita mau anggap X konstan atau Y konstan itu sama aja. Karena ini kan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari sama dengan 4 ya. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti dari persamaan ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y sama dengan akar dari 4 dikurangi X kuadrat. Ini yang kita pakai batasnya. Berarti X-nya itu ini berarti interval X konstan ya. Ini soal terakhir ya, soalnya penanya udah ini, putus-putus. Oke, sip. Ini X, Y. Hmm, tadi sampai mana ya? X-nya konstan. Oke, X-nya konstan. Berarti X kurang dari 2 ya tentu saja. Terus lebih dari 0. Terus Y-nya itu adalah Y-nya itu dari 0 ke kurvanya itu. Berarti dari 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Nah, ini batasnya. Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaannya apa tadi? Find the mass of the laminan. Jadi kita mau mencari apa? Hmm, massa. Di sini ada apa? Densitas. Ini densitas gamma ya. Ini gamma X, Y. Gamma sebagai fungsi X, Y itu bentuknya adalah ekspresi. Oke, sip. Kan kita bawa rumus M itu adalah integral dari daerah atas daerah A dari fungsi gamma X, Y terhadap daerah integralnya terhadap daerah. Nah, ini berarti M sama dengan integralnya itu kan kita batas X-nya itu kan konstan ya. Berarti dari 0 sampai 2 ya. Terus Y-nya itu dari 0 sampai akar 4 minus X kuadrat. Terus fungsi densitasnya itu adalah X plus Y. Tentu saja karena X-nya konstan maka X-nya yang keluar. Berarti ini Y dx. Ini kan hasilnya adalah integral dari 0 sampai 2. Terus batasnya itu adalah itu X XY plus 1/2 Y kuadrat. Batasnya dari 0 sampai akar 4 minus X kuadrat dx. Berarti ini integral dari 0 sampai 2 dari kita masukin ke dalam Y-nya. Kita masukin ke dalam Y-nya berarti X kali X kuadrat. Terus ditambah dengan 1/2 4 minus X kuadrat ini akarnya. Terus dikuadratin. Dikurangi 0 dx. Ya ini pakai itu kan akarnya hilang ya. Berarti 1/2 4 minus X kuadrat dx. Nah, yang ini yang sulitnya nih, Cing. Ya, entah sulit atau nggak terlalu sulit jadi. Tapi sini nanti kita pakai caranya itu nih.
pakai Pitagoras. Oke, sip. Ini kita jabarin lagi dulu ya. 0 sampai 2. 4 minus X kuadrat dikurangi, ditambah aja, ditambah 1/2 X kuadrat dikurangi setengah kali 4 ya, 2 ya, dx. Nah, yang ini yang kita kerjakan pakai Pitagoras. Kalau yang ini kan integralnya kan mudah ya, 1/2 dikali 1/3 X pangkat 3, terus ini kurangi 2X. Tapi yang di sini yang kita mau mengerjakan IM-nya. Oke, sip. Kita punya segitiga. Ini segitiga. Oke, ini kedua theta. Terus apa ya? Ini 2. Terus di sini X. Maka di sini kan pasti adalah 4 ya, minus X kuadrat. Ini berarti sin theta itu sama dengan X/2. Berarti D turunan kedua ruas ya. Berarti ini adalah sin itu kan turunnya kan cos. Berarti cos theta D theta itu sama dengan 1/2 X. 1/2 dx. Maka ini adalah 2 cos apa tadi? Cos theta D theta sama dengan dx. Oke, kita udah punya dx-nya, kita udah ubah. Jadi kita itu mau ngubah ini, mau ngubah dx. Kemudian aku tulisnya gini. Kita integralnya satu-satu gini. X terus ini akar 4 minus X kuadrat dx ditambah dengan 0 sampai 2 1/2 X kuadrat minus 2 dx. Kalian kan mudah ya, kita ngerjain. Yang ini yang kita cari. Nah, nanti kita ubah satu persatu. Ini dx-nya kita udah dapat. Dx-nya adalah 2 cos theta d theta. Sekarang kita mau cari apa? 4 minus X kuadrat. Terus kita mau cari yang X-nya. Dan tentu saja ya ini X-nya itu adalah 2 kali sin theta. Oke, sip. X-nya udah. Nah, sekarang yang ini ya. Yang ini. Kita pakai cos. Nah, ya, cos. Cos theta itu sama dengan akar dari 4 minus X kuadrat per 2. Maka akar 4 minus X kuadrat itu adalah 2 kali cos theta. Nah, dari sini kita udah punya 4 minus, kita punya udah X itu sama dengan 2 sin theta, terus akar 4 minus X kuadrat itu adalah 2 cos theta, dan dx itu adalah 2 cos theta d theta. Nah, sekarang kita ngerjain yang kita situ. Bisa. Oke, siap. Oh, ini kita mau ngerjain ini dulu ya. Kita anggap ini sebagai I ya. Kita anggap ini sebagai sebagai I. Oke. Nah, berarti ini I sama dengan integral dari 0 sampai 2 X akar 4 minus X kuadrat dx dengan integral dari 0 sampai 2. Terus X-nya itu tadi berapa ya? X-nya itu tadi 2 sin theta ya. 2 sin theta. Terus tadi akar 4 minus X kuadrat itu adalah 2 cos theta. 2 cos theta.
Terus dx itu adalah 2 cos theta d theta. 2 cos theta d theta. Oke, sip. Berapa duanya itu? Hmm, 8 ya berarti. Sama dengan 8 ya. Duanya ada 3. Terus itu cosnya ada 2. Berarti integral dari 0 sampai 2 sin theta. Sin theta. Terus cos kuadrat theta d theta. Nah ini ya tinggal kita buat aja kayak gini. Sinnya itu kita masukin ke dalam. Berarti ini cos kuadrat theta d cos theta. Karena turunan dari cos itu kan sinnya. D sin theta. D sin theta. Sin theta d theta. Sin theta d theta itu bisa kita tulis sebagai d cos theta. Nah, berarti ini hasilnya adalah 8 dikali 1/3 cos theta pangkat 3 ya. Ini pangkat 3. Oke. Hmm, batasnya itu dari 0 sampai 2. Tapi ini kan kita nggak bisa langsung masukin karena yang kita masukin itu adalah dalam bentuk X ya. Berarti 8 kali ini 8/3 kali cos. Nah, cos theta itu sama dengan apa? Cos theta itu adalah ini akar 4 minus X kuadrat per 2. Ya berarti ini tinggal kita tulis. Akar ya. 4 minus X kuadrat per 2. Ini pangkat 3 ya. Dengan batas 0 sampai 2. Betul nih. Ya betul. Nah ini kita udah dapat I-nya. Ya tinggal kita masukin ke dalam M yang kita udah dapat tadi. M sama dengan integral dari 0 sampai 2 X akar 4 minus X kuadrat dx ditambah dengan integral dari 0 sampai 2. Tadi itu 1/2 X kuadrat ya. Ini 1/2 X kuadrat minus 2X. 1/2 X kuadrat minus 2X dx. Ya, ini kita udah dapat hasilnya tadi itu berapa ya? 8/3 3 akar 4 minus X kuadrat per 2/3. Terus ini batasnya ada ya, ini batasnya 0 sampai 2, terus ditambah kan 1/2 dikali 1/3 berarti 1/6 X pangkat 3 dikurangi 2/2 berarti 1 ya, ini X kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 2 ya. Oke, sip. Ini batasnya kita bisa, sebenarnya kita bisa jadikan satu, tapi di sini aku pisahin karena awalnya tuh aku ngerjainnya secara terpisah. Berarti ini 8/3. Kita masukin batasnya berarti 0 ya itu. 4 dikurangi 2 kuadrat per 2. Ini pangkat 3 dikurangi. Ini 4 dikurangi 0 kuadrat per 2. Pangkat 3. Oke, ditambah dengan itu berapa ya? 2/3 per 6 dikurangi 2 kuadrat kurangi 0. Oke, ini tuh berarti 8/3. Ini kan hasilnya 0 ya. 4 dikurangi 2 kuadrat kan 0. 0 per akar 0 itu kan 0. 0 bagi 2 itu 0. Makanya sisanya lah yang di sebelah itu. Berarti dulu berapa itu? Akar 4
Hmm, angka keempat terdua ya ini. Ya, mungkin. Ya betul. Negatifnya di luar. Ditambah dengan itu 8/6. 8/6 itu berarti 4/3. 4/3 dikurangi 4. Ini berapa ya? Negatif 8/3 dikali dengan 2/2/3. Berapa ya? 3/2. Bentar. Akar 4 itu 2 ya? 2/2 itu kan 1. Ini kan coret yang sebenarnya. Kan coret. Kan 1 nilainya. Akar 4 kan 2. 2/2 1. 1/3 ya 1. Ini 1. Ditambah dengan 4/3. Dikurangi 4. Berapa ya? Hmm. 4/3 dikurangi 4 itu berarti 4 dikurangi 12/3 sama dengan negatif 8/3. Belum ya? 4 dikurangi 12 negatif 8/3. Berarti 2 kali dari negatif 8/3. Ini berarti negatif 8/3 dikurangi 8/3. Berarti 2 kalinya itu berarti negatif 16/3. Ini masanya. Ya, tentu masanya enggak negatif ini. Bisa ditulis positif. Itunya. Apa sih namanya? Mutlaknya ya, besarnya itu adalah 16/3. Ya, ini sebenarnya hanya besar ya, bukan nilai. Negatif itu hanya bagian bawah. Kalau misalnya kurva itu berarti bagian bawah. Tapi besarnya masanya itu adalah 16/3. Satuan beratnya. Satuan berat. Satuan massa. Oke, ini udah ya. Oke, cukup ya. Ini nanti aku pisahin yang tugasnya. Ada yang mau tanya nggak? Hmm, ada yang mau tanya? Ini ada yang mau tanya nggak? Halo, halo, halo. Ini nggak ada yang mau tanya toh? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, aku matiin ya. Ya, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke Mas, makasih. Besok kalau ada yang belum jelas lagi, nanya-nanya boleh kan? Ya, silakan. Makasih Mas Chandra. Makasih Mas Makasih Mas. Chandra. Iya, sama-sama.